Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu terjebak dalam toxic money habit. Membicarakan kestabilan finansial memang tidak ada habisnya. Bukan tanpa alasan, kondisi keuangan turut mempengaruhi banyak hal dalam hidup. Bahkan kestabilan kondisi keuangan menjadi salah satu kunci penting yang menentukan bagaimana kamu bisa menjalani hidup dengan bahagia. Meskipun begitu, pada kenyataannya cukup banyak orang terjebak dalam pengelolaan uang yang salah. Ini biasanya dikenal dengan toxic money habit. Kalau dilakukan terus-menerus, bukan tidak mungkin kalau kestabilan finansialmu pada akhirnya akan tumbang. Lantas apa sajakah bukti bahwa kita sedang terjebak dalam toxic money habit? Berikut penjelasannya. Yang pertama, suka membeli barang meskipun tidak dibutuhkan. Di era yang sekarang ini, keberadaan online shop menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Ketika di tengah membuka aplikasi berbelanja online, pasti kamu pernah berjumpa dengan beberapa barang yang terlihat lucu dan menarik perhatian. Rasanya kamu ingin memborong semuanya. Padahal tanpa disadari, perilaku yang demikian merupakan bukti bahwa kamu masih terjebak dalam pengelolaan uang yang salah. Cara mengatur kondisi finansial yang demikian bisa membuat keuangan menjadi berantakan. Sebelum ini semakin berlanjut, mari segera tinggalkan. Kedua, sering tergoda diskon dan promo-promo belanja. Membicarakan tentang kestabilan keuangan, pasti kita sudah akrab dengan beragam diskon dan promo belanja. Karena tergoda oleh hal tersebut, pada akhirnya kita membelanjakan seluruh uang tanpa berpikir apakah barang itu nanti akan berguna atau tidak. Sering tergoda oleh diskon dan promo-promo belanja online merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kamu masih terjebak dalam toxic money habit. Mungkin di awal kamu merasa bahagia karena bisa membeli banyak barang dengan harga sedikit miring. Namun setelahnya akan timbul penyesalan karena kondisi keuanganmu lebih besar pasak daripada tiang. Ketiga, mudah bergantung dengan hutang. Berhutang memang menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan kondisi keuangan yang hampir tumbang. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keputusan satu ini, asalkan kamu berhutang untuk kebutuhan yang memang penting dan benar-benar dalam situasi mendesak. Lantas bagaimana kalau kita sering berhutang untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak perlu? Perilaku yang demikian merupakan bukti nyata kalau kamu masih terjebak dalam kebiasaan toksik ketika mengatur keuangan. Kalau tidak segera ditinggalkan, bukan tidak mungkin keuanganmu akan semakin berantakan. Keempat, pemborosan berkedok self-reward. Menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup menguras pikiran, waktu, dan juga tenaga. Self-reward atau penghargaan terhadap diri sendiri menjadi salah satu pilihan yang sering dilakukan. Dengan adanya self-reward, semangat kembali terisi sehingga kamu bisa lebih bersemangat. Tapi self-reward ini juga ada batasnya. Salah satu bukti bahwa kamu sedang terjebak dalam toxic money habit, yaitu sering melakukan pemborosan berkedok self-reward. Padahal self-reward bisa dilakukan dengan aktivitas-aktivitas kecil tanpa perlu menguras kondisi keuangan. Kelima, menganggap remeh pengeluaran yang bersifat kecil. Setiap dari kita sudah pasti memiliki pengeluaran masing-masing, baik itu pengeluaran yang menyangkut kebutuhan penting maupun pengeluaran kecil dan sepele yang tidak terlalu menyerap banyak biaya. Meski demikian, pengeluaran yang terlihat kecil dan sepele ini tidak bisa dianggap remeh. Kebiasaan memandang sebelah mata pengeluaran kecil merupakan bukti kamu masih terjebak dalam toxic money habit. Padahal pengeluaran yang terlihat kecil, kalau tidak segera dihentikan, bisa memekak dan menghancurkan keuangan di kemudian hari. Cara dalam mengelola keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kalau selama ini kamu masih terjebak dalam 5 kebiasaan toksik tadi, segera tinggalkan. Tentu kamu tidak ingin keuanganmu tumbang di kemudian hari. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengutamakan wealth style daripada lifestyle. Merupakan hal yang wajar kalau seseorang mencoba mengaktualisasi dirinya agar terlihat menonjol daripada orang di sekitarnya. Aktualisasi membuat seseorang dianggap ada, sekaligus memberi kebanggaan tersendiri apabila usaha aktualisasi tersebut mendapat apresiasi dari banyak orang. Sayangnya, aktualisasi tersebut mendorong seseorang untuk hidup boros yang membuat finansialnya menjadi tidak sehat. Agar hal ini tidak berlarut-larut terjadi, berikut cara mengesampingkan aktualisasi diri demi terwujudnya kemakmuran keuangan. Yang pertama, hanya membeli barang yang dibutuhkan. Belajarlah memprioritaskan kebutuhan sebelum budget bulanan didominasi oleh daftar keinginan, karena pada dasarnya keinginan tidak akan ada habisnya. Setelah kamu berhasil memenuhi keinginan yang satu, biasanya akan muncul keinginan lainnya.
dengan memprioritaskan kebutuhan. Hidupmu pasti bahagia karena apa yang dibutuhkan berhasil dipenuhi tanpa adanya penundaan. Sah-sah saja untuk memenuhi keinginan sebagai bentuk apresiasi atau reward untuk diri sendiri. Tetapi cukup sesekali, bukan setiap hari, karena inilah yang membuat kita boros. Kedua, bijak membeli barang mahal. Membeli barang mahal sama sekali tidak salah, tapi kamu perlu memperhatikan tujuannya. Kalau tujuannya untuk pamer atau gengsi, lebih baik jangan, karena harga satu barang bermerek bisa berkali-kali lipat dari gaji bulananmu. Belilah barang mahal kalau tujuannya untuk menunjang pekerjaan, seperti hiburan, marketing, atau profesi yang mengharuskanmu untuk bertemu klien setiap hari. Sebab penampilan bagus dapat menambah keyakinan klien terhadap barang atau jasa yang kamu tawarkan. Pilihlah barang yang memiliki nilai jual tinggi, meskipun dalam kondisi second atau bekas. Saat tidak membutuhkannya lagi, kamu bisa menjual kembali dan balik modal, atau mungkin dapat untung. Ketiga, jangan berutang demi gengsi. Berutang adalah hal yang wajar, tapi kalau motivasinya karena gengsi, itu namanya memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kamu tidak sanggupi. Untuk apa? Seperti yang kamu tahu, gengsi hanya bersifat sementara. Rasa bangga yang dirasakan sekarang akan hilang saat melihat orang lain yang lebih hebat darimu. Buang gengsi jauh-jauh agar kondisi finansialmu membaik. Tentu tidak dalam 1 atau 2 hari, tapi secara perlahan mengikuti proses sampai akhirnya kamu sejahtera secara keuangan. Keempat, bergaya untuk menyenangkan diri sendiri. Seseorang yang finansialnya sejahtera tidak bergaya untuk menyenangkan orang lain, melainkan diri sendiri. Tahu kenapa? Karena terlalu banyak orang yang ingin disenangi justru membuat diri sendiri ribet. Tidak hanya itu, pengeluaran juga membengkak karena gaya hidupmu. Kamu mungkin yang mengikuti gaya hidup orang lain, padahal kamu tahu sendiri kalau keuangan tiap orang berbeda-beda. Validasi dari diri sendiri sudah lebih dari cukup untuk membuat dirimu bahagia. Apalagi sejatinya, orang yang perlu kamu bahagiakan di dunia ini adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kelima, berlatih mengatakan tidak. Latihlah dirimu dari sekarang untuk berani mengatakan tidak kepada orang lain demi terwujudnya kesejahteraan finansial. Dengan menolak, kamu berhasil menyelamatkan dompetmu dari pengeluaran yang tidak seharusnya. Berbagai ajakan yang perlu ditolak seperti makan siang di luar, ngopi setelah pulang kerja, hangout setiap weekend, dan berbagai hal lainnya. Tak perlu khawatir, tolakanmu pasti dapat dimaklumi orang lain asal kamu imbangi dengan alasan yang logis, pastinya dengan bahasa yang sopan, agar orang itu tidak tersinggung. Keenam, belajar memadukan pakaian. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya di luar sana karena terbukti ampuh mengurangi pengeluaran. Kamu tidak perlu membeli pakaian setiap bulan, sebab pakaian lama yang dipadukan dengan barang lain membuat penampilanmu selalu terlihat baru. Ketujuh, perbanyak investasi. Orang yang kaya secara keuangan meningkatkan pengeluarannya untuk investasi, bukan untuk foya-foya. Investasi dipercaya dapat menyelamatkan finansial dari gejolak ekonomi yang bisa terjadi kapan saja. Investasi juga dapat menjamin kehidupan pada hari tua. Presentasi investasi yang ideal adalah 15-30% dari total penghasilan bulanan. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisi finansialmu saat ini. Dengan berinvestasi secara rutin, kamu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang kaya meskipun jumlah yang disisihkan belum seberapa. Setidaknya kamu menunjukkan kepedulianmu akan kehidupan dan kebahagiaan untuk hari esok. Ingatlah kalau ada orang hebat di luar sana yang berusaha menurunkan gaya hidup demi menjaga keuangannya. Makanya coba ubah mindset dari sekarang agar kamu tidak terjerumus gaya hidup yang sejatinya tidak memberikan keuntungan apa-apa selain pujian dan gengsi. Tidak ada kata terlambat untuk berubah selagi kamu serius pada perubahan tersebut. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.